still alive, right? Para That nigga's pap. never met. Tequila. Shut the fuck up! I've got it. I've got it. Voila! Welcome to La Chacatari. Tonight, gentlemen, madame, we have only the finest cuts of pork, direct from the local smokehouse. You're all experienced butchers yourself. I assume you are aware that the humble pig can be cooked from nose to tail, everything but the squeal. I can offer you 9 cuts at the best prices in all of Christendom. So, let's dive in head first. From the jowl comes the God-sent Roman bacon that is guanciale. From the shoulder of the hog comes the Boston butt, a tough but tasty cut. The picnic shoulder is a favorite of those who enjoy the smoking of pigs. The center-cut loin, the double-cut pork chops, baby back ribs, and the serrano ham. On the back leg, of course. All delicious. Delicious. And, of course, we have a fine selection of sausages. Well, I'm hungry. Fantastic. And your choice is? Well, I'm gonna go with the picnic shoulder, because, I just love smoking pigs. Done deal. Dumb son of a bitch. Whoa! Fuck, Bats! You got my wife shot! I don't like that! Relax, buddy. You handled it. What the fuck, you piece of shit? You shot the gunsmiths. Weren't they fucking Doc's contacts? They were Doc's contacts. Guess what? They was pigs. Look at the boxes. It's APD. I clocked that tall strip of bacon with that fake-ass Louis Vuitton hat right off the bat. He busted me in '98. Now, I don't know about you lovebirds fucking without a condom, but when somebody getting ready to barbecue me, I'm gonna throw him at a bat shit. Get him! Baby, don't let him get away. Do something! Oh, shit. Get us out of here, baby. Let's move. Come on, let's go. Move. Selamat jumpa kembali kapanpun dimanapun kalian berada. Hari ini sebenarnya hari Minggu sih. Jadi it happens yesterday. Hari ini hari Senin dan ternyata kru FISIP harus melakukan suatu rapat. Jadi sepi banget gitu. Tapi walaupun ada rapat, saya tetap harus melakukan kelas besar. Jadi saya harap bahwa kelas besar yang dilakukan asinkronik ini masih bisa menjaga kualitas learning experience kalian gitu ya. Walaupun memang ya kita semua thriving dalam dalam upaya-upaya untuk membuat semua ini menjadi relevan gitu. Apalagi kita sekarang sudah masuk ke era katanya udah 4.0 dan sekarang kita sudah society 5.0. Nah, saya akan terus terang saja 5.0 ya. 5.0 itu artinya kita sudah lebih immerse dengan profesionalitas kita. Kamu lihat di sini ya bahwa di YouTube saja kayaknya sudah banyak hal yang kamu bisa cari di internet ya tentang editing. Bahkan ada suatu iklan kalau nggak salah, saya lupa itu iklan apa, Excel. Anak-anak YouTube sekarang waktu itu tahun 2018. Pokoknya tahun 2018 di mana industri videografer itu sudah mencapai suatu
kelas yang baru gitu ya. Ada iklan anak-anak YouTube itu, orang-orang di YouTube itu mereka sudah bisa mengajukan diri gitu untuk mengedit gitu. Saya lupa iklannya apa ya, saya lupa ya, iklan XL kalau nggak salah. 2000 kalau nggak salah ya. Jadi mereka anak-anak YouTuber ini datang gitu dengan nanti saya carikan nih mana yang jelasnya yang mana. Ada iklan YouTube, mereka datang dan kemudian mereka mempersembahkan diri gitu di apa namanya? Di sebuah ya orang berpakaian serba wah gitu, dan mereka mengatakan lo bisa begini nggak gitu. Terus anak YouTube-nya buka laptop, terus dia nyari dulu gitu, terus dia gitu ya bisa gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ternyata anak-anak yang tidak diberikan suatu pendidikan formal tentang editing hanya perlu melakukan beberapa cek gitu ya ke YouTube, dan mereka bisa melakukan itu gitu. Dan sekarang kalian juga punya kemampuan seperti itu, dan sepertinya tidak sulit untuk belajar editing. Hanya saja memang ada 3 hal yang menurut saya penting untuk dicatat bagi kalian S1 yang membedakan kalian dengan YouTube. Pertama adalah kemampuan untuk menganalisis ya. Kemampuan S1 itu mereka adalah yang membedakan lulusan S1. Nah, tentang S1 komunikasi tentang editing. Oke, jadi mereka itu adalah nomor 1, mereka kemampuan analisisnya itu harus lebih baik ya. Kalian kayaknya juga harus dihargai. Anak-anak YouTuber ini adalah mereka nekat ya, dan kalian juga harus punya modal nekat, tapi kemampuan nekat itu juga harus bisa menggabungkan teori dan praktek. Artinya apa? Kalian punya waktu untuk mencari teori-teori dan praktek-praktek. Dan kemampuan S1 adalah kemampuan untuk mengkaji lebih dalam. Kalau dalam istilah saya itu adalah mengirisnya lebih tipis. Nah, editing itu menurut saya suatu profesi yang menarik. Saya sudah pengalaman kerja sejak tahun berapa ya, 2011 dan bekerja sama dengan editor. Editor ini datang dari berbagai dari berbagai kalangan, dan mereka sudah bisa kerja secara mobile pada waktu itu. Sudah banyak peralatan, contohnya adalah Apple MacBook Pro, atau kemudian kalau kita bisa lihat ini adalah Apple Mini kalau nggak salah. Itu sudah kemampuan editingnya udah bagus ya, Apple Mini. Bahkan saya pernah, Apple Mini ini kemampuan editingnya sudah bagus sekali, ditaruh di sebelah sini. Bahkan saya pernah pernah menyewa editor 2012 sudah bagus banget ya. Bahkan saya pernah ngelihat ada yang orang bawa ini dibawa sama dia nih. Ini dibawa sama dia, dikantongin gitu. Jadi untuk mengedit itu dikantongin sama dia, dibawa. Dan ini menurut saya lumayan oke banget editingnya dengan menggunakan peralatan ini. Jadi kemampuan S1 itu adalah kemampuan analisis, dia menggabungkan teori dan praktik, dia kemampuan mengkaji lebih dalam, dan yang lebih penting adalah dia punya data bank referensi budaya yang lebih luas. Oke, ini dan kemudian ada titipan kemarin dari kawan-kawan ini, bahan materi yang harus kamu tonton nih. Nomor 1, tentu di internet sudah banyak Voyage to the Moon. Ini adalah Voyage to the Moon ya. 3 film ini kamu harus
tonton semuanya. Ini Voyage to the Moon, ini l'arrivée du Lintron, sama pabrik la sortie un son di Lumière, jadi bubaran pabriknya Lumière. Ini tiga-tiganya kalian harus tonton dan kamu harus memperkaya diri dengan ini ya. Saya kira hal-hal ini sangat penting untuk dipahami bersama ya. Nah, ini Voyage to the Moon, terus The Train Robbery ini harus kamu tonton juga. The Train Robbery, nah The Birth of Nation juga kamu harus tonton ya. Nah, di mana nih harus nontonnya? Ya cari di Pirate Bay. Kamu bisa sini, kamu bisa ke Pirate Bay, dan kamu bisa cari apapun yang kamu cari. Kamu tulis dari Birth of Nation. Sini, dan kamu nah ini ya Birth of Nation, ini udah ada semuanya tuh. Cari yang seedernya paling gede dan off you go. Kamu bisa lah, kamu bisa itu ya, bisa ya bisa ngecek semuanya. Dan ini penting, kamu harus memiliki kamu harus memiliki kemampuan itu ya, kemampuan referensinya harus lebih banyak nih. Birth of a Nation, Train Robbery. Terus yang harus kamu tonton lagi adalah Psycho ya, Psycho Alfred Hitchcock. Nah, ini juga Hitchcock. North by Northwest ini juga. Nah, ini menurut saya wajib kamu tonton bila kamu menjadi seorang teoris visual film. Kalau kamu nggak pernah nonton film-film ini, ya gimana ya, sulit juga. Jadi orang yang mau buat film, orang yang mau ngedit film, ya harus referensi ininya harus banyak. Referensinya harus banyak. Alfred Hitchcock, Northwest. Terus kita cari lagi, coba ada apa lagi. Oh ya, Battleship Potemkin tuh harus tonton. Battleship Potemkin. Di mana carinya? Ya tadi saya kasih tahu ya, di Pirate Bay. Atau di sini juga ada biasanya. Terus kemudian yang harus kamu tonton lagi adalah Citizen Kane. Ya harus kamu tonton. Ya banyak lah. Kita lihat lagi. Oh iya nih. Ini kalau ini kayaknya Raiders of the Lost Ark. Ini film Steven Spielberg. Ini kayaknya kalian sudah pernah nonton ini ya. Tapi kalau ini tonton lagi. Kemudian film-filmnya Christopher Nolan, antara lain adalah Batman dan Dunkirk. Bukan Batman sih, The Dark Knight. Oke. The Dark Knight. Terus yang kamu harus tonton lagi tadi tuh film itu ya, Baby Driver. Baby Driver itu juga menarik. Kenapa harus ditonton? Itu mengkorporasikan konsep-konsep editing. Apa lagi ya, Baby Driver ya sudah itu ya. Dan mungkin banyak nonton film-film Indonesia. Oke, mari kita mulai dari pertama ya, sejarah editing film. Jadi film itu sebuah bagaimana kita bisa editing itu adalah mengurutkan suatu footage. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa sebelumnya bahwa footage ini sebenarnya dilakukan dengan cara pengambilan gambar, dan cara pengambilan gambar ini pada waktu itu menggunakan kamera. Dan kameranya ini teknologinya berbeda-beda, ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris. Dari Inggris pun ada berbagai bentuk kamera, tetapi yang paling terkenal itu
tentu adalah The Lumiere Brother. The Lumiere Brother ini dari Perancis, dan mereka membuat kamera yang sangat yang paling itu ya, yang paling yang mungkin disebutnya apa ya, yang paling laku kali ya, yang paling laku pada waktu itu. Nah, Lumiere menciptakan footage yang sangat dikenal, tapi menurut saya footage ini juga stand alone deh. Stand alone-nya adalah ya mereka, kalau stand alone tuh apa ya? Jadi mungkin boleh dikata berbeda satu sama lainnya gitu. Berbeda satu sama lainnya sehingga belum ada teknologi yang menyatukan film-film mereka. Jadi mereka gayanya itu adalah selalu selalu ngambil semuanya gitu. Nah, ngambil semuanya ini yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh mereka gitu. Bagaimananya. Dan menurut saya pada waktu itu juga ya teknologinya juga sangat simpel, tidak ada peralatan lain yang menurut saya membedakan ya, mungkin dibedakan secara praktiknya, tapi secara ininya kayaknya nggak begitu banyak juga yang bisa dilakukan gitu ya. Tidak begitu banyak yang mereka bisa berikan kepada kita gitu, yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah, pengambilannya itu menurut saya sih memang dokumentasi aja, dan kamu bisa lihat di sini hal itu selalu dikaitkan dengan konsep bukan sulap ya spektakel gitu. Ketika ini digunakan di suatu acara gitu, orang-orang kaget sampai mereka lari keluar dari itunya ya, dari tempat mereka nonton gitu, karena seolah-olah kereta ini mau nabrak mereka gitu. Silakan aja dicek dari berbagai ini ya, di berbagai situs di internet, bagaimana kamera ini hubungannya memiliki unsur apa ya, memiliki efek mistis gitu. Menurut saya sih mistis ya, kata-katanya mistis gitu. Jadi membuat orang-orang ini terkagum-kagum, seolah-olah kayak wow, ini fenomena yang menarik untuk diperlihatkan. Dan pada akhirnya memang si George Méliès ini juga menggunakan konsep-konsep bukan konsep, peralatan-peralatan itu sebagai itu ya, sebagai alat untuk membuat orang terkagum-kagum gitu. Nah, Méliès pada waktu itu mengambil kamera, dan katanya sih secara tidak sengaja kameranya rusak ketika mengambil gambar bus, dan kameranya rusak di kotak-katik sama dia pas dia jalan, kemudian udah ganti sama Delman ini. Ketika dicek hasilnya adalah bus tiba-tiba berubah jadi Delman kayak gitu sih. Nah, George Méliès sangat ini ya, sangat pinter dalam menggunakan itu, dan kamu bisa lihat bagaimana dia dia memperlihatkan kepada memperlihatkan, nah ini ya, kamu bisa lihat. Jadi gaya-gaya dia itu selalu begini, ditempa ganti berubah kayak gitu, selalu begitu. Kamu bisa lihat di sini. Nah, di situ diem, cut, masuk, dus. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ya ada potongan-potongan ini. Nah, dan kemudian Méliès, iya mantep banget tuh. Coba kita cari lagi, coba kita lihat ya, bagaimana Méliès menggunakan kamera sebagai dia masuk, memperlihatkan, dan kemudian ini kan sebenarnya kamera yang trik-trik kamera gitu.
di iya lalu eh, ini kan kalau pakai trik kamera gampang banget menggunakannya gitu ya. Yes, jump cut. Wah, wah, ada mungkin luar biasa sih. Ya, nah dan itu ada banyak ya. Dan Milie memperbaiki itu ya dengan asap dan sebagainya itu keren banget sih menurut saya, halus banget ininya pengininya pengambilan gambarnya. Jadi dia semakin lama semakin pinter untuk menggunakan kamera dengan untuk guna untuk memperlihatkan magic ya sebenarnya seperti itu. Nah sebenarnya kita balik lagi nih dari Melie dan kemudian pada konsep editing. Sebenarnya apa sih sebenarnya teknik ya dimana dalam pembuatan film jadi dia memadukan gambar-gambar. Jadi keutuhan filmnya itu sebenarnya adalah cerita, tetapi sebenarnya ceritanya itu kita tahu bahwa didengarkan. Nah, kalau cerita di buku itu kita baca, kalau dari film juga sebenarnya ada caranya juga. Jadi caranya ya ditonton dari awal sampai akhir gitu. Dan itu menjadi konsep editing. Jadi kalau misalkan footage-nya dibaca seperti itu dan kemudian menjadi cerita. Nah, minggu kemarin itu sebenarnya ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai ya. Kita di sini gitu ada berhenti sampai sini dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan suatu asumsi yang menarik bahwa dalam editing ini sebenarnya kita sedang ya mencari cara supaya bagaimana nih sesuatu itu bisa relevan gitu, sesuatu bisa relevan untuk bisa dipahami bersama. Caranya memang ada urutannya gitu. Urutannya seperti ini dan sebenarnya satu konsep ini ada urutannya lagi. Kita kemarin selesai pada kita tahu bahwa ada awal, ada akhir dan di antara awal dan akhir ada tengah-tengah. Nah, seperti itu aja. Nah, kita tahu bahwa narasi itu ininya apa namanya? Struktur utamanya adalah awal, tengah, akhir. Itu yang harus kamu pahami dulu nih. Jadi dimulai di situ tengah dan ada akhir. Jadi konsep editing itu juga memahami adanya awal tengah akhir. Jadi mana yang ditaruh bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir dan itu tidak selalu kayak linear gitu. Nah, ini kita akan belajar lagi tuh. Apa itu disebut dengan linear? Nah, sebenarnya semuanya itu memiliki struktur ya. Tidak semua cerita itu memiliki awal akhir, tapi kita tahu cerita terus berjalan. Tetapi kalau sudah dimasukin ke media, akhirnya memang harus ada bentuknya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa cerita ada lanjutannya gitu, tapi kalau udah masuk media ya harus ada akhirnya gitu. Karena itu udah masuk media seperti itu. Nah, yang kita juga pahami bahwa dalam media itu juga ada cara menyimpannya. Nah, ada cara menyimpannya itu dan kemudian ini menjadi konsep yang menurut saya menarik untuk dipahami secara bersama sih. Bagaimana sebenarnya media merubah cara berpikir seperti itu. Nah, ini struktur cerita nih. Struktur cerita yang paling awal tuh 3 babak. Dan kemudian berkembang menjadi 5 babak dan kemudian jadi 8 sequence, 15 beat dan kemudian 20 step. Tapi semuanya sama aja. Di awal film ada apa, di tengah film ada apa dan semua ada apa. Saya kebetulan mengelola suatu situs ini saya kelola sendiri namanya menulisfilm.com. Di situ kalian bisa belajar, salah satunya adalah 3 act yang cukup menarik untuk dipahami. Nah, ini ya ada 3-8-3-5-8 kenapa disamakan dan sebagainya. Tapi kita lihat yang paling basicnya adalah 3-act structure. Nah, 3-act structure-nya itu act pertama, awal, tengah, akhir, that's it gitu. Nah, awal, tengah, akhirnya ini juga dengan catatan-catatan apa yang bisa ditaruh di situ, pengenalan karakter, konflik dan sebagainya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada konflik, encounter. Nah, ini yang disebut dengan struktur itu seperti ini. Jadi ada selalu yang disampaikan di awal tuh apa gitu. Dan kemudian ini berkembang
bahkan ada yang naruh misalkan, oh dia akan mengalami apa gitu di sini, bisa ditaruh di sini sebagai sebagai apa ya, sebagai teaser gitu atau sebagai penghantarnya. Saya di sini menggunakan Parasit sebagai contohnya gitu. Dan sebenarnya yang kalau kamu melihat di sini mana yang asik ya? Kalau saya sih, oh yang ini, kalau kita bisa lihat bahwa 38 maupun itu ya sebenarnya sama aja gitu. Ini yang 3, ini yang 3, dan kemudian ini yang ini 3. Oh ya 3. Ini yang 5 gitu, dan kemudian ini yang 8. Nah, kemudian kalau dibandingin seperti ini ya 3, 8, tapi sebenarnya mereka sama aja gitu. Saya naruh animasi kalau nggak salah. Enggak ya? Mana animasinya ya? Jadi 358 itu adalah bagaimana kita bisa memahami struktur cerita. Ya nanti kalian bisa lihat sendiri ya di sini kenapa ini memiliki struktur yang kurang lebih sama, dan tampaknya memang kita punya apa ya, nah ini dia nih. Jadi nah ini juga ketika cerita itu berjalan, kita tidak melihat ini satu konsep yang apa ya, seperti ini ya, berhenti sini, tapi sebenarnya ada kayak seperti ini gitu, sambil berjalan ini udah masuk, sambil berjalan ini udah masuk, sambil berjalan midpoint udah masuk, bahkan ada cerita dalam cerita katanya, twist and turn. Biasanya cerita dalam cerita itu percintaan gitu, si karakternya jatuh cinta, dan di akhir cerita kita punya 2 pertanyaan, apakah keinginannya tercapai dan apakah cintanya juga dapat gitu. Ini ada itunya kalau nggak salah. Ini dia nih, ada animasinya nih. Jadi kita bisa tahu bahwa di susunan ini tuh ada ininya, ada apanya nih, ada seperti ini ya. Jadi kita harus pahami bahwa semua konsep itu ada struktur, dan bahkan editing juga mengikuti peraturan-peraturan seperti itu. Kemarin saya kurang tegas karena memang saya membiarkan kalian mengeksplorasi gitu, narasi-narasi itu seperti apa gitu. Tapi akhirnya narasi itu ada hubungannya dengan editing tuh sebenarnya ada ya struktur sih sebenarnya. Jadi penyusunan strukturnya seperti apa. Makanya editing itu punya konsep yang hampir sama dengan bahasa, namanya grammar gitu. Kalau orang nyebut-nyebut grammar, oh pasti editor dia. Kalau dia menceritakan film dengan grammar, oh dia pasti editor gitu. Karena bagaimana dia memahami itu, dia melihat itu sebagai struktur. Tapi esensi suatu grammar itu memang harus melalui struktur, nggak bisa dengan yang lain. Kalau misalkan dia menggunakan grammarnya itu susunan dan sebagainya, tapi kalau misalkan dia tidak mampu menggabungkan, memadukan itu dengan pemahaman struktur, dengan demikian ya dia tidak, wawasannya kurang menurut saya. Nah makanya itu seorang anak-anak YouTuber yang lahir dari editor, mereka wawasannya kurang dengan istilah-istilah yang mungkin mereka akan menyebutnya adalah nyunting atau editing, tapi mereka akan tidak menggunakan, dia tidak bisa memperpanjang konsep itu menjadi bahasa, misalkan contoh seperti itu. Nah kalian nanti bisa lihat ini sebaiknya warna putih sebenarnya, itu warna hitam ya. Lebih warna putih sih. Oke, nah supaya seperti gini ya. Oke, nah yes. Nah jadi kalau misalkan kita lihat susunannya dari sejarahnya, setiap masing-masing orang ini dari mulai Lumière ke siapa namanya, Georges Méliès, Edward Porter, E.A. Griffith sama Sergei Eisenstein, masing-masing mereka memperkenalkan kepada kita suatu bahasa editing sebenarnya. Dan sebenarnya orang juga kayak bertanya-tanya, sebenarnya editing itu gimana ya dan hubungannya dengan film. Ya
editing dengan film ini adalah sebenarnya eh, nanti akan bergabung jadi satu, tetapi memang memerlukan suatu perjalanan perjalanan sejarah yang agak berbeda gitu antara mereka semua ini gitu. Sampai kita juga bertanya-tanya sebenarnya mereka ini gimana tuh dalam perihal konsepnya seperti apa gitu. Kita juga harus mulai belajar bahwa sebenarnya ada konsep di balik itu yang harus dipelajari bersama, dan ini menjadi suatu tanggung jawab kalian, karena kalian ini adalah karena kalian ini seorang S1 gitu. Jadi harus perbedaan kalian dengan para editor-editor yang lain adalah kamu mampu melihat hal ini untuk bisa diperpanjangkan kepada konsep-konsep lain seperti itu. Nah, setelah Lumière masuk ke Georges Méliès, dan Georges Méliès memperkenalkan apa yang disebut dengan gaya tableau. Gaya tableau itu table. Jadi yang tadi ya si Bus menjadi Delman itu jump cut. Lalu dia memperkenalkan banyak hal-hal lain dengan editing seperti fade in, fade out, sama overlapping, dissolve gitu, sama stop motion. Dia melakukan itu. Masuk ke exporter, dia menggunakan animated photograph. Nah, animated photograph itu di sini sebenarnya saya perlihatkan ya. Jadi pertama dia datang dengan memperlihatkan bagaimana orang-orang sedang tidur dan kemudian ada sesuatu terjadi, dan kemudian mereka langsung ke bawah nih. Ketika ke bawah ini ya, tongkat ini kamu bisa lihat, tongkat ini kemudian diperlihatkan tongkat di sebelah sini, dan kemudian orang meluncur nih, ini ada peluncuran di bawahnya dari atas ke bawah, dan meluncur mereka ke kudanya, mereka berangkat, dan ketika mereka berangkat ini disebutnya continuity nih. Jadi dia dan juga Georges Méliès menggunakan gaya tableau tuh kayak gitu, ceritanya itu seperti itu gitu. Dan kemudian tableaunya ini juga sebenarnya strukturnya masih ngikut kayak buku gitu. Nah, masih buku seperti itu. Nah, perjalanan manusia ini juga sebenarnya ketika dimasukin ke medium itu dan juga ada verbal audionya dan mengikuti struktur. Jadi mereka tata bahasanya di sini adalah kontinuitas. Jadi kaidah bahasanya adalah kontinuitas seperti itu. Dan ya ini yang tadi ya, berbeda dengan konsep editing yang sekarang yang non linear. Jadi sebenarnya kita juga punya sejarah-sejarah tentang narasi dan juga sejarah tentang editing. Nah, ini sebenarnya waktu itu harus diketahui bahwa sebenarnya ini harusnya disampaikan minggu lalu, dan ini sebenarnya sudah disampaikan, tapi saya bilang ini kayaknya nggak asik nih kalau misalkan saya mulai dengan sejarah editing, makanya saya mulai dengan sejarah ini dulu bahasa, dan ini bahan yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait dengan belakang ya. Jadi dan ini ya menariknya adalah sinkron banget ya dengan ini perihal dengan Nabi Adam gitu. Kemarin sangat sinkron dengan bahasan editing. Contohnya kayak begini, ketika kita bicara dengan Nabi Adam dan kita tahu esensi munculnya manusia itu adalah kemampuan dia untuk berbicara sebenarnya. Kedua-duanya tuh. Kalau biblical, kalau kita mengacu kepada kitab suci, Nabi Adam itu kemampuannya dia menamakan benda-benda. Tetapi kalau kita lihat secara saintifik, yaitu menggunakan teori evolusi, munculnya homonim sama homonid ya, humanoid itu sebenarnya kemampuan untuk berbicara. Tetapi kemampuan untuk berbicara itu tiba-tiba mereka para homonid ini, humanoid itu tiba-tiba langsung tidak berbicara. Tentu dimulai dengan cara mereka melabel.
Dan itu hubungannya misalkan dengan alat ya, saya bisa bayangkan seperti itu. Makanya catatan-catatan mengenai apa namanya homonid ya, homo homo homi homoni 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 homomini homonin. Nah, ini homonin itu ketika digambarkan di berbagai tempat, homonin ini salah nih, bukan homonin, hominin, homonid. Coba kita cari homonid, coba kita lihat. Nah, ini homonid itu pasti digambarkan ya manusia dengan tongkat. Coba homo mini, homo mini ya, homo mini, homo mini, homonid, homo mini, homo ini kali ya, bukan juga homonimi. Jadi ya intinya adalah bagaimana mereka digambarkan terkait dengan ilmu, perkembangan ilmu adalah bagaimana mereka itu bisa mengembangkan bahasa sih sebenarnya. Itu yang, nah coba kamu lihat di sini tuh. Pasti mereka bawa alat tuh, bawa tongkat. Nah, membawa alat dan tongkat ini mereka melabel peralatan gitu. Mereka melabel, oh ini alat, ini tongkat, ini sumber makanan dan sebagainya. Dan menurut saya itu membuat mereka manusia yang sebenarnya bisa berbicara, dan cara mereka berbicara itu menjadi medianya apa? Medianya cerita, karena ceritanya dianggap sesuatu yang bisa mudah dipahami. Jadi komunikasi manusia itu medianya adalah cerita, tapi ceritanya kemudian kan kemarin kita ketahui bisa dirubah-rubah dan sebagainya, walaupun dia lintas generasi kan, punya kelemahan dia untuk berubah-ubah, akhirnya ya memang itu berkembang terus. Tapi sesuai dengan Marshall McLuhan itu adalah medium is the message. Nah, cerita itu seperti film. Jadi satu frame, cuplikan satu film itu disebut frame. Dan itu menurut saya suatu kita melihat bagaimana cerita itu berjalan. Kita melihat frame, dan framenya itu ternyata tadi yang saya katakan itu dia dibagi-bagi antar 3 seperti ini. Dan itu terjadi di berbagai di berbagai konsep ya, terjadi di berbagai konsep cerita, dan kemudian itu terbagi-bagi dengan sendirinya. Dan bahkan kita bisa lihat frame itulah menjadi suatu hal, nah ini kata yang paling penting, yang konvergen atau terpadu, atau kalau saya menggunakan kalimat lain terincorporated gitu ya. Frame-frame ini bercerita, dan frame-frame ini disusun sedemikian rupa dengan bahasa yang sebenarnya kurang lebih berbeda. Nah, salah satu konsep yang perlu dipahami adalah Kuleshov effect. Nah, ini mungkin kalian akan tahu siapa sih mamang-mamang ini. Mamang-mamang ini adalah si Alfred Hitchcock. Ketika si Alfred Hitchcock seperti ini ya, dia ada gambar buka dan dia melihat anak kecil dan dia tersenyum. Dia menjadi seseorang yang memandangnya seperti ini, ngeliat ini jadi tersenyum gitu. Seperti itu ya, sebagai orang yang suka melihat ibu dan anak mungkin gitu ya. Tetapi kalau misalkan saya taruh perempuan dengan berbaju begini, bahkan si Alfred Hitchcock mengatakan the dirty old bastard katanya. Jadi si bapak-bapak yang pikirannya agak dirty gitu ya, agak dirty gitu. Kalau misalkan ini saya hilangkan ditaruh di sini, maknanya jadi beda gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, ini yang menariknya adalah ketika kita balik ya, ada orang senyum terus di ini jadi seperti ini. Jadi artinya dia mempertanyakan maksudnya apa ini gitu. Ya, itu editing tuh seperti itu. Jadi permainan-permainan susunan-susunan ini gitu. Kita bisa ganti ini dengan pistol, dengan makanan. Makanya pernah Kuleshov effect ini
menjadi nanti satu bagian dari apa yang disebut dengan montage, dan itu perjalanannya panjang. Dan menurut saya ini paling penting. Montage itu tidak ada hubungannya dengan editing. Bukan tidak ada hubungannya. Montage itu bukan editing, tapi itu bagian dari editing. Tapi jangan disamakan montage itu adalah editing. Oh ya, ini saya tadi menulis beberapa referensi yang harus kamu nonton ya. Ini harus tonton lagi. South Park itu menurut saya penting untuk ditonton. Karena kenapa? Karena hubungannya dengan Rocky Balboa itu apa filmnya ya? Rocky kayak Rocky Balboa ya. Apa ya film nanti ya? Coba kita cari di sini, ada kok. Rocky Balboa ya. Nah, nanti kita tonton nih. Kalian pasti pernah dengar tata tata. Nah, ini dirusak sama bukan dirusak sih. Istilahnya bergeser gara-gara Rocky Balboa ini. Jadi kalian bisa nonton di sini ya. Makanya ini di apa namanya? Di apa namanya? Di dia lari Rocky, filmnya Rocky. Jadi gitu kan, montage itu ada gambar-gambar dia lari. Ini yang paling terkenal nonjokin ini ya, nonjokin daging, terus kemudian dia push up, dan kini bergerak lagi ke sini, dia lari, dia ke atas, dan kemudian dia mengangkat tangan. Itu adalah bagaimana kita ada potongan-potongan gambar gitu, dan kemudian ini disebut montage. Sebenarnya bukan itu sih. Montage itu bukan sesuatu yang membuat cerita jadi lebih pendek gitu, karena potongan-potongan dia jadi satu. Itu bukan itu. Montage itu bukan itu. Montage itu bagaimana dua gambar seperti ini ketika dipadukan punya makna baru. Tersenyum anak ini dan kemudian empati. Apa ya? Saya selalu menggunakan jaki saya, terus ada gambar pisang, terus balik lagi ke gambar saya, lapar jadinya gitu. Nah, itu montage seperti itu. Tesis, antitesis dengan sintesis. Kalian mungkin bisa memahami itu di berbagai contoh-contoh lain, yaitu ditontonnya dengan Battleship Potemkin. Nah, Battleship Potemkin ini saya sudah mendownload. Jadi salah satu apa namanya, Battleship Potemkin yang, nah ini Battleship Potemkin yang sangat terkenal itu adalah Step of Odessa. Jadi yang membuat Rusia sama Ukraine perang tuh ya film ini nih, Battleship. Dan kalian bisa lihat cara mereka melakukan ini ya, cara melakukan potongan-potongannya di sini nih. Ini film apa namanya, tahun berapa ini ya? Wah, ini kayaknya, coba ada catatannya nggak di sini? 1925. Film ini dibuat 1925. Nah, ini adegan film yang ini mana ya? Odessa Step ini adalah film yang menggunakan, nah ini potongan-potongan Odessa, ini Odessa Stepnya.
Jadi kalau kalian bisa nonton Botelsim Potemkin, bagaimana muka dan kemudian potongan gambar lain itu diasosiasikan dengan makna-makna baru. Dan bahkan kamu bisa lihat bahwa apa namanya, ada wajah menjadi menjadi pemaknaan ini. Jadi kamu bisa lihat tadi ada orang mukanya teriak gitu, dan padahal itu boleh saja dua waktu yang berbeda, tapi ketika dipadukan itu menjadi, nah ini wajah dan anak, dan kemudian dia mati dan balik lagi ke wajah dan balik lagi ke wajah. Ya itu adalah bagaimana ada makna dengan menggunakan dua gambar seperti itu. Nah ini disebut dengan Kuleshov effect-nya itu. Ini adalah Alfred Hitchcock, dan kalian bisa melihat bagaimana contoh Kuleshov effect ini direproduksi dengan gambar yang berbeda, tapi sebenarnya modelnya sepertinya sama. Dan masuk ke Alfred Hitchcock, dan kita bisa melihat bagaimana dia menggunakan apa yang disebut dengan inkorporasi. Jadi inkorporasi itu adalah semua maknanya sudah dijadikan satu sih. Yang dijadikan satunya ini menjadi suatu konsep yang lebih utuh seperti itu. Nah, kita lihat sebenarnya ini perjalanannya agak panjang, tapi ya memang hasilnya seperti itu ya. Jadi ketika editing adalah suatu tata cara berbicara, editing ini adalah sebenarnya bahasa kita dalam bercerita dalam video, dalam film. Susunannya bisa dimanipulasi, frame-framenya juga bisa kita bisa kita atur sedemikian rupa. Ini adalah orang-orang yang tadi saya katakan ya, dari A.S. Porter, dari Poster ke, nah ini menurut saya E.W. Griffith juga menarik untuk diinikan ya, untuk dikaji. Apa sih sebenarnya yang dia adalah suatu orang yang menciptakan salah satu film yang sangat kontroversi, yaitu The Birth of Nation. Dia sebenarnya filmnya bagus, teknik editingnya juga menurut saya keren, tapi Birth of the Nation itu dikaitkan dengan pergerakan kekuatan orang-orang putih ya, dengan Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ini muncul di berbagai film sebagai orang yang agak mengerikan juga, karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang konservatif yang tidak suka dengan ras kulit hitam. Tapi editing filmnya, nah kalian bisa lihat ya, katanya why shouldn't watch The Birth of a Nation, kenapa kamu tidak boleh menonton, tidak usah menonton. Tapi menurut saya dengan gaya editingnya ini menurut saya sih menarik untuk dikaji lebih jauh sih sebenarnya. Nah ketika Birth of a Nation diciptakan itu apa namanya, non linearnya sudah mulai kelihatan tuh. Kalau ini kan tablo, masih menggunakan tadi ya, dari atas ke bawah dan kemudian berjalan, dan kemudian continue editingnya itu walaupun dia sudah dia menemukan cara untuk menceritakan itu, udah ada kelihatan intercuttingnya. Nah intercutting ini apa gitu? Intercutting ini si E.W. Griffith kita langsung aja nih. Bagaimana E.W. Griffith memperlihatkan disebut dengan intercutting. Intercutting itu misalkan ada seorang lelaki di suatu pulau gitu ya, dan kemudian dia dia rindu dengan istrinya, dan kemudian foto kita beralih ke tempat di mana perempuan itu berada yang dikangenin sama cowok itu tuh intercutting seperti itu. Nah intercut sebenarnya digunakan oleh film Dunkirk. Nah Dunkirk ini dia adalah film yang mana menceritakan tiga ruang, tiga waktu yang berbeda. Kita melihat perjuangan tentara, kita melihat perjuangan para nelayan, dan kita melihat seorang pilot. Itu diintercut, walaupun tuh mereka beda ruang, tetapi itu menjadi suatu cerita yang utuh gitu. Dan para penonton sudah memahami itu gitu. Nah Dewi Griffith sudah menggunakan itu di awal filmnya dia. Ada lelaki yang yang
boleh dikatakan ya gitu ya, dia bangun tidur dan dia merindukan seseorang perempuan, dan perempuan itu diperlihatkan di tempat lain gitu. Menurut saya itu suatu puisi sebenarnya, aku dan dia, misalkan aku di sini dia di sana gitu. Di Dunkirk itu sudah diperlihatkan nih cerita pilot, cerita si tentara, dan cerita nelayan yang ingin menyelamatkan mereka. Nah, intercut ini sudah memperlihatkan sebenarnya kita tidak perlu linier sebenarnya untuk melakukan itu, dan Sergei Eisenstein melakukan itu ya. Battleship Potemkin menceritakan seorang masyarakat, tentara, dan juga masyarakat, tentara, dan para kru di perahu Potemkin gitu. Ini Potemkinnya, dan kita bisa lihat pergerakan di masyarakat, dan kemudian memperlihatkan tentara-tentara yang sedang menghalau mereka gitu. Nah, cara berceritanya beda tuh. Nah, Sergei Eisenstein juga masuk, dan menurut saya cara-cara editing itu kalian bisa nonton di sini ya. Opening ini menurut saya opening Naruto. Opening spaghetti western. Nah, ini menurut saya kalian harus tonton filmnya nih. Nah, ini nih cuman 2 menit coba. Nah, ini saya udah siapin suaranya, dimatiin dulu. Nah, kalian bisa nonton. Frank? Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're shy of one horse. You brought too many. Ya, dia bawa kudanya kurang 1 katanya. Dia bilang nggak perlu sih katanya. Gue cuma butuh 1 kuda aja gitu. Nah, itu kamu bisa lihat ya, dari orang 3 shoulder ke muka, balik lagi ke muka ke shoulder, dan kemudian dar semuanya tewas gitu. Itu menurut saya juga gaya editingnya. Kalau misalkan ditanya, Pak, itu adalah film yang diedit apa gimana ya? Pada waktu itu memang ini film, dan editor itu agak berbeda, cara berbahasanya agak berbeda. Tapi makin kesini editing dan film itu yang saya gunakan ya, kata-katanya adalah menginkorporasi. Nah, ini nih bahasanya yang saya gunakan. Inkorporasi itu incorporated, jadi menyatu dengan film. Filmnya menjadi utuh. Karena apa? Karena gaya penyuntingannya sudah dibicarain di awal gitu. Bahwa bagian pengedit itu dipadukan dengan cara menjahit. Tapi editing itu menjahitnya sudah menjadi satu. Tapi sekarang kita nggak udah memikirkan masalah footage-nya, tapi kita sudah memikirkan gaya itu sudah menjadi satu. Makanya film tadi yang di awal ya, Baby Driver itu adalah Paul Mathis
kalian bisa ini ya, cultural immersionnya sudah ada. Kalau ini adalah Dunkirk, dan ini di Indonesia mungkin dia menggunakan cara-cara seperti storytelling. Dari Alfred Hitchcock ke sini gitu, itu sudah nyatu gitu. Jadi penyatuan editing dengan film sudah menjadi satu. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa editing itu kalau istilah-istilahnya yang digunakan offline sama online-nya itu sudah lagi tidak membicarakan bahan filmnya, tapi mereka membicarakan bagaimana nih semua ini bisa menjadi satu seperti itu. Nah, penyatuan ini antara lain walaupun offline sama editing ya adalah masalah coloring, suara, titling. Makanya kamu bisa nonton tadi yang Cowboy, dari awal kamu sudah bisa mendengarkan harmonikanya gitu. Walaupun dipakai sama si bapak-bapak ini gitu. Kamu bisa dengar itu dari awal. Dan kalau kami misalkan yang tadi ini ya, si Tequila ini, kamu bisa dengar suaranya udah dari belakang, dan ketika dardernya itu masuk ininya ya. Sausages. Kamu bisa lihat ada lagu di belakang tuh. And your choice is? Well, I'm gonna go with the picnic show because I just love smoking pigs. Nah, dan ketika dar itu di belakangnya ada drum. Jadi suara drumnya sama ininya menyatu jadi satu. Ini udah menginkorporasi nih, korporasi, sehingga menjadi suatu karya film yang lebih utuh, immerse gitu. Bahkan meledaknya aja sudah disamakan dengan di belakang gitu. Itu cultural immersionnya lagu, film, dan kemudian pilihan lagu yang dia gunakan ini digunakan oleh Paul McLeish. Saya menggunakan istilahnya cultural immersion. Ini bukan istilah yang baku ya, tapi saya menggunakan sendiri. Kalau Lee Smith dia di mana-mana disebutnya dia adalah snowball suspense kalau nggak salah. Nah, dia kalau Chesa David adalah masalah storytelling, bagaimana kemudian susunan gambar itu bisa digunakan sebagai storytelling secara ya memadukan antara continuity, non-linear, dan semuanya dijadikan satu gitu. Menurut saya menarik Chesa David ini karena dia itu tahun berapa ya? Tahun 2014 kalau nggak salah. Ada 19 film, editornya dia semua gitu. Nah, jadi menurut saya kalau kalian punya kesempatan untuk mempelajari editing, ya boleh juga nih storytelling yang dia gunakan tuh seperti apa gitu, sehingga sebenarnya film-film di Indonesia lebih sesuai dengan footage yang diambil, sesuai dengan cara menceritakan seperti apa gitu. Istilah-istilahnya masalah offline editing itu tadi saya katakan, offline editing itu apa dan online itu seperti apa. Kalau offline itu sebenarnya belum ketemu sih, susunan gambarnya, komposisinya belum ketemu, cuttingnya belum ketemu. Ketika dia udah utuh gitu ya, satu awal sampai akhir udah utuh, mereka masuk ke online. Jadi dipadukan dengan masalah coloring, suara yang naik turunnya disesuaikan, kemudian dikasih titling, subtitling, VFX, sama anti aliasnya juga dikasih supaya kalau istilahnya kalau kita tidak ada jumping gitu, tidak ada loncatan gitu, kalau tidak ada loncatan yang signifikan gitu. Tapi kalau menurut saya tidak ada sesuatu yang stand out yang kemudian berbeda gitu, menghilangkan yang berbeda. Nah gitu, boleh aja sih gitu. Ya, makanya istilah-istilah itu ya, bridging, jumping, itu dari periklanan masuk ke editing, memang agak itu, tapi intinya cara penggunaan yang harus pasti seperti itu. Nah, digital video editing itu ketika di sini sudah ada non linear, di digital video editing juga diulang lagi masalah non linear ini. Tapi menurut saya digital video editing itu sebenarnya yang paling penting adalah masalah storage sih sebenarnya, yang paling itunya ya.
dan kemudian masalah bagaimana semuanya dibantu dengan peralatan dan teknologi yang lebih advance seperti itu ya. Jadi footage-nya itu dalam bentuk digital dan itu lebih cepat ya. Walaupun sebenarnya ada suatu kritik sih, adalah akhirnya sekarang seorang sutradara film dan suara editing diberikan kemudahan yang luar biasa banget. Karena kenapa? Dari pengambilan gambar dimasukin ke hardware dan kemudian bisa langsung diedit di lapangan, dan kemudian kita bisa tahu bagian mana yang masih perlu dilakukan gitu. Boleh diambil take, ambil take film lagi gitu. Seperti itu, bisa seperti itu. Dan menurut saya ini menarik untuk dikaji, dan itu yang tadi saya katakan, habis syuting terus kemudian dimasukin ke storage dan kemudian bisa tahu mana-mana yang masih kurang, itu dilakukan di film-filmnya yang dari Indonesia itu saya lupa ya, tentang berantem itu yang ada Iko Uwais-nya kalau nggak salah itu ya. Pokoknya apa ya, film ya Iko Uwais filmnya apa saya lupa. Oh aduh, bukan ini film Iko Uwais, masalah bukan Mile, The Raid 2. Ketika The Raid 2 di itu ya, jadi diambil filmnya, masukin ke editor, terus pas dilihat di editor, wah ini masih ada yang kurang gitu, bisa di-take ulang gitu, bisa di-take ulang atau diambil gaya atau yang lebih gimana, dan kita bisa lihat bila mana ada berapa hal yang kurang gitu, itu nanti bisa diambil, dan itu film incorporated dengan editing seperti itu sih. Dan sebenarnya digital editingnya juga ada banyak hal yang bisa kamu pahami gitu ya, berpadu dengan audio. Anak saya ingat tahun 2011 anak di UPN itu perang template, jadi pada beli template terus keren-kerenan gitu, dan itu udah diperjualbelikan secara massal ya pada waktu itu ya. Dan lagu-lagunya juga Audio Jungle gitu ya, Envato dan semua itu terinkorporasi dengan sangat masif sehingga menjadi suatu budaya populer tersendiri gitu. Nah ini ya, bisa langsung diambil, disunting langsung, bahkan masih di lapangan seperti itu. Jadi digital video editing menurut saya teori-teorinya adalah sebenarnya masalah grammar, dan kemudian ini adalah sejarah grammarnya muncul satu-satu sama lain, dan yang harus diinikan adalah masalah continuity dan kemudian inkorporasi. Dan saya untuk masalah pengembangan selanjutnya itu kalian bisa pengembangan sendiri. Jadi saya rasa kalian harus cepet-cepet beli komputer yang ada kemampuan editingnya, dan kemudian kamu bisa praktek langsung bagaimana kamu bisa menciptakan cerita. Ya memang pilihan-pilihan film saya agak apa ya, agak agak mengandung kekerasan gitu dan hal-hal lain, dan menurut saya mohon maaf kalau misalkan tidak berkenan gitu. Dan ini adalah salah satu film yang saya sarankan kalian tonton gitu ya. Ini adalah bagaimana film bagaimana cerita diambil dengan hanya mengambil itu dari berbagai film lain gitu. Namanya Ladies and Gentlemen. Nah ini ya, ini 1 jam 20 menit kamu bisa tonton di sini. Saya sudah masuk ke sini. Kalau nggak kekerasan ya ada adegan yang gimana gitu ya, tapi saya yakin kalian udah dewasa untuk menonton ini. Kalian bisa melihat film ini ya. Jadi filmnya cuman cutting satu footage kepada yang lain, tetapi bisa menciptakan suatu cerita yang utuh. Kalian bisa tonton ini ya, Final Cut Ladies and Gentlemen, yang ngupload Chris ini dari South Park, Crispy Bacon.
Dan kalian bisa melihat ke teknik-teknik editing di sini. Dan saya kira ada banyak itu ya, bahan-bahan di internet tentang melakukan editing yang kamu bisa ambil dan kamu jadikan contoh untuk proyek-proyek kamu ke depan. Sebaiknya menurut saya itu tadi kalian langsung saja praktek, langsung aja praktek. Terima kasih atas waktunya. Ini cukup lama sih ininya ya. Semoga kalian bisa terhibur satu dan learning experience-nya masih sesuai dengan ekspektasi. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.